Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat awal bulan ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin tafsir Al-Quran tematik yang kali ini memasuki putaran yang ke-86. Namun satu hal yang berbeda, bulan ini kita melakukannya sebelum sholat Jumat. Dulu kita melakukannya setelah sholat Jumat. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Karena itu, tabarrukan dengan mengharapkan keberkahan bulan ini, bulan yang biasa diperingati sebagai bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas satu persoalan yang terkait dengan sifat yang digambarkan oleh Al-Quran tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai An-Nabiyyul Ummiyu. An-Nabiyyul Ummiyu. Ini adalah salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu bisa kita temukan dalam surah Al-A'raf ayat 157 158. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Ini adalah dua ayat yang secara berurutan menggambarkan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai An-Nabiyyul Ummiyu. Yang di situ dikatakan bahwa sifat beliau sebagai An-Nabiyyul Ummiyu itu sudah digambarkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam Taurat, dalam Injil. Jadi berita tentang kedatangan Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada isyaratnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam Bible. Itu misalnya ada satu ayat dalam kitab Ulangan yang menyebutkan tentang 3 tempat, Tursina, lalu Syer, dan satu lagi Faran. Faran inilah
yang disebut sebagai kota Makkah. Tur Sina itu adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Sir itu adalah tempat Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Paran itu adalah kota Makkah. Tempat Nabi Ismail dulu melahirkan sumur Zam-Zam itu. Isyaratnya itu sudah ada. Namun mereka sembunyikan itu dan tidak mengakui itu semua. Kita kembali kepada tafsir kata An-Nabiyul Ummiyu. Apa itu? Jumhur ulama tafsir, mayoritas ulama memahami kata An-Nabiyul Ummiyu itu adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dalam tafsir Abu Su'ud itu misalnya dikatakan alladzi lam yumaris al-qira'ata wal kitabah. Yang tidak pernah melakukan aktivitas tulis menulis atau baca tulis. Ini umum kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Menurut Ibnu Ashur, pakar tafsir Tunisia itu dia mengatakan begini, Nabi tidak bisa membaca dan menulis itu justru menunjukkan kesempurnaan beliau. Kalau kita nih nggak bisa baca, nggak bisa menulis, justru menunjukkan kekurangan. Tapi tidak bagi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketidakmampuannya dalam baca tulis itu menggambarkan kesempurnaan sosok beliau. Mengapa? Karena kesempurnaan itu datangnya bukan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui jalur yang biasa orang tempuh. Nabi kan menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan informasi di mana informasi dan ilmu pengetahuan yang beliau sampaikan itu jauh melampaui sekalipun orang yang pintar, yang tinggi ilmunya. Tapi Nabi bisa sampaikan itu. Tidak pernah tahu itu. Apa yang terjadi dulu saat Maryam itu dilahirkan, diasuh oleh Zakaria, tapi beliau bisa menjelaskannya secara detil. Bagaimana itu diperebutkan hak pengasuhannya. Beliau bisa menyampaikan itu. Padahal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak belajar dari siapapun. Ini justru menunjukkan kesempurnaan. Sifat tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Pandangan ini atau pengertian An-Nabiyul Ummiyu sebagai tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu dianut oleh mayoritas ulama. Dan ini didukung dengan ayat lain, misalnya dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 48 itu menyatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Engkau hai Muhammad itu sebelumnya tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Sebab kalau engkau bisa membaca menulis, orang nanti ragu. Ini yang disampaikan jangan-jangan hasil dia pelajar dari orang lain. Tapi kemampuan itu dinafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan bahwa itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu umum kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Bahkan secara tegas dikatakan ini adalah salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Yaitu apa? Dia bukan sesuatu yang dipelajari. Dia bukan sesuatu yang dicontek di kitab-kitab terdahulu. Tapi tidak pernah belajar. Tidak bisa baca. Tidak bisa nulis. Tapi kok bisa menyampaikan informasi yang begitu sangat mendalam, begitu sangat detil, bahkan melampaui zamannya.
Sampai sekarang ini informasi-informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran masih terus tersingkap dan terungkap. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan terus kami perlihatkan rahasia-rahasia alam semesta, termasuk yang ada dalam diri kita, sampai akhirnya jelas bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melampaui zamannya, informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Ini menunjukkan kemukjizatannya. Nah, sekarang mari kita coba telusuri apa sebenarnya kata An-Nabiyul Ummiyu. Persoalan ini memang sepertinya sudah selesai. Tetapi di ranah akademik itu menarik perhatian banyak orang. Itu tidak kurang-kurang para sarjana barat, orientalis, ya, menaruh perhatian besar pada poin ini. Mereka itu bingung. Bagaimana mungkin seorang tokoh sekaliber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa merubah tatanan dunia ini, membangun peradaban yang sangat luar biasa, kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Masuk akal. Bagaimana mungkin sebelum sebagai nabi beliau itu adalah seorang pedagang yang sukses? Kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Tidak masuk logika mereka ini. Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi para orientalis dan sarjana barat. Walaupun kita tahu mereka sebenarnya juga punya agenda lain. Dengan menetapkan bahwa Rasulullah itu pandai membaca dan menulis, ada celah untuk mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang dipelajari oleh Muhammad dari kitab-kitab terdahulu. Karena memang tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh para orientalis, para sarjana barat menyangkut studi Islam, terutama yang dipengaruhi oleh teologi Kristen Katolik, itu umumnya mengarah pada Al-Quran itu tidak otentik. Al-Quran itu hasil modifikasi dari perjanjian lama, perjanjian baru, tidak orisinal. Kalau mereka tujuannya ke sana, maka begitu sangat bersemangat mereka membahas tentang status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai An-Nabiyul Ummiyu. Itu bisa kita lihat dalam tulisan-tulisan Montgomery Watt, lalu kemudian Richard Blecher, mereka yang aktif menulis tentang studi Al-Quran, ya, studi Islam. Walaupun tidak seluruhnya demikian. Sejarawan Barat Will Durant. Will Durant itu bukunya, saya sih hanya lihat yang terjemahan Arab. Itu kalau ditumpuk bisa 1 meter lebih. Dia merekam tentang sejarah peradaban. Utamanya sejarah peradaban Islam. Dia mengatakan tidak seperti kebanyakan orientalis. Dia mengatakan bahwa memang sejarah itu tidak menunjukkan Nabi itu pandai membaca atau pandai menulis. Saat Al-Quran diturunkan, yang bisa baca, bisa menulis di kota Makkah itu bisa dihitung jari. Dan beliau itu hanya 17 orang. Tidak ada satupun dalam daftar itu yang namanya Muhammad. Tetapi secara umum, para sarjana barat atau orientalis itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang pandai membaca dan menulis. Apa sebenarnya kata Al-Ummi ini? Itu kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, kata Ummi dengan berbagai bentuk derivasinya itu, ya, Ummiyin, Ummiyun itu disebut sebanyak 6 kali. 2 kali dalam bentuk tunggal, mufrad,
sebagai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang saya bacakan tadi surah Al-A'raf. Yang lainnya menggambarkan tentang sosok sebagai ummiyin, masyarakat yang dikatakan sebagai ummiyin. Ini dari kata apa ummi ini? Kalau tadi secara umum para ulama tafsir, bahkan kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, maknanya itu adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Paling tidak ada 3 makna yang dikemukakan ulama terkait kata al-ummi ini. Bahwa kata ummi itu berasal dari kata al-um, ibu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat kepada ibu daripada ayahnya. Dalam hal apa? Dalam hal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi umum saat itu orang Arab, perempuan-perempuannya itu buta huruf. Yang bisa nulis itu hanya segelintir orang laki-laki saja. Perempuan tidak ada. Jangankan saat itu, sampai menjelang abad ke-20 saja, perempuan itu belum mendapatkan pendidikan, hak pendidikan yang semestinya. Oleh karena itu, kata al-ummi itu adalah nisbatan ila al-um. Atau dia itu masih seperti saat dilahirkan oleh ibunya yang belum mengenal baca tulis. Itu kalau kita katakan kata al-ummi, nisbahnya kepada al-um. Yang kedua, ini dikemukakan misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia mengatakan an-nabiyul ummiyu itu terambil dari kata ummah. Ummah, masyarakat, kelompok orang. Kenapa? Karena masyarakat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu adalah ummatun ummiyatun. La naktub wa la nahsub. Dalam hadis digambarkan begitu. Kami ini adalah umat masyarakat yang ummiyah. Tidak membaca, tidak menulis, dan tidak pandai menghitung. Pun ini nanti tafsirannya juga bisa bermacam-macam ya. Tapi itulah gambaran tentang masyarakat saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul. Yang ketiga ada yang berkata bahwa an-nabiyul ummiyu itu adalah nisbahnya kepada Ummul Qura. Ummul Qura itu apa? Kota Makkah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, tumbuh dan berkembang di kota Makkah, Ummul Qura. Artinya itu adalah Nabi yang berasal dari kota Makkah, dari Ummul Qura. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu sebagai Nabi yang terlahir dari Faran. Faran itu adalah kota Makkah. Sesuai dengan prediksi Bible. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Tidak ada informasi tentang itu dalam Taurat dan Injil. Itu 3 asal kata al-ummi yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, para sarjana barat, seperti saya katakan tadi, mereka mengatakan al-ummi itu dalam artian orang-orang yang tidak memiliki kitab suci. Yang di luar mereka, di luar Yahudi, itu adalah ummiyun. Dia tidak tahu hukum, tidak ngerti syariat samawi. Mereka mengatakan yang punya kitab suci itu hanya kita. Di luar kita, ummiyun. Jadi ketika disebutkan kata ummiyun dalam konteks ahlul kitab, itu artinya orang-orang Arab yang kafir, yang musyrik, yang tidak tahu kitab suci. Ini betapa arogannya mereka
Dan itu sering dikemukakan bahwa mereka itu sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dia tidak mengakui umat di luar Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani sebenarnya dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Nabiullah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari jalur Ismail bin Ibrahim. Beda jalur. Beda jalur inilah yang membuat mereka tidak mengakui kedatangan Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan orang-orang Yahudi tidak mengakui kedatangan Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka nggak mau mengakui Nabi Isa. Tidak mengimaninya. Bahkan yang berusaha membunuh Nabi Isa itu adalah orang-orang Yahudi. Yahudi dan Nasrani tidak mau mengimani kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mereka katakan sebagai ummiyun itu adalah orang-orang yang tidak memahami, yang tidak mengenal, yang tidak mengetahui ajaran-ajaran yang ada dalam kitab samawi. Dalam hal ini adalah Taurat dan Injil. Kita oleh mereka itu dikatakan ummiyun, orang-orang Arab, masyarakat tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup itu dikatakan ummiyun. Nah, kalau dengan pengertian ini, maka kata ummiyun itu tidak ada hubungannya dengan Nabi itu pandai membaca dan menulis atau tidak. Dalam pandangan mereka, kata an-nabiyul ummiyu itu adalah nabi non-Yahudi. Bukan nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, itu di kalangan para sarjana barat, para orientalis yang seperti saya katakan tadi, mereka itu juga sebenarnya punya agenda untuk mengatakan bahwa karena Nabi itu pandai membaca dan menulis, Al-Quran itu tidak original. Al-Quran itu tidak otentik. Sesuatu yang dijiplak, sesuatu yang dipelajari. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Jadi sesuatu yang ditulis, disalin, didiktekan, itu maunya mereka. Sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang Nabi sering mengajarkan kepada kita, bahkan itu bacaan dalam at-tahiyyat atau doa-doa, Nabi mengajarkan memperkenalkan dirinya sebagai an-nabiyul ummiyu. Apa maknanya ini? Benarkah Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Itu kalau kita lihat riwayat-riwayat ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, itu kan riwayatnya macam-macam itu. Ada yang mengatakan ma ana biqari. Itu dalam kitab Sahihain itu, Bukhari Muslim, ma ana biqari. Tapi ada riwayat lain mengatakan maza aqra. Ma aqra, apa yang saya baca? Ini Nabi bisa baca. Walaupun dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan ma ana biqari, tidak bisa baca. Di kalangan ulama Islam, soal Nabi itu bisa membaca atau bisa menulis, itu ada yang mengatakan begini. Tadi di awal saya katakan mayoritas ulama mengatakan Nabi itu tidak pandai membaca, tidak bisa menulis. Itu mayoritas. Dan itu adalah salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Tetapi di kalangan ulama Islam itu juga ada yang mengatakan begini. Pada mulanya Nabi memang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, dia bisa membaca menulis. Itu dikemukakan misalnya oleh Abdul Walid Al-Baji. Walaupun saat itu dia di Maroko,
Dia itu sempat disidang oleh para ulama ketika mengemukakan ini. Termasuk muhaddis Al-Qadhi Iyad itu juga mengatakan pada mulanya tidak bisa menulis, tapi dalam perjalanannya Nabi bisa membaca dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan ayat wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Nah, soal kemukjizatan Al-Qur'an itu kan aspeknya banyak. Jangan hanya dilihat dari nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu bisa kita lihat dari aspek kebahasaannya. Dari segi balaghahnya. Dari segi ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Dari segi informasi di masa lalu yang ternyata terbukti kebenarannya. Itu banyak wujuhul i'jaz. Jadi jangan digantungkan pada sosok Nabi yang bisa membaca dan menulis. Itu ada beberapa bukti yang dikemukakan oleh mereka. Termasuk di kalangan ulama tafsir, Al-Imam Al-Alusi, itu penulis buku Ruhul Ma'ani. Ini adalah tafsir yang bisa dikatakan sebagai khatimatul mufassirin Al-Qudama. Imam Al-Alusi ini adalah seorang ahli tafsir dan mufti besar kerajaan pada masa Ottoman di akhir abad ke-13 ya, abad ke-13, yang kitabnya itu merangkum pandangan-pandangan ulama terdahulu. Di situ beliau menjelaskan memang persoalan ini katanya waqtulifa fi annahu sallallahu alaihi wasallam al-kana ba'da an-nubuwah yaqra wa yaktub amla. Setelah jadi nabi dan rasul, nabi itu bisa baca, bisa menulis atau tidak? Ini memang diperselisihkan katanya. Mayoritas ulama mengatakan tidak bisa. Tetapi di sini beliau mengatakan wadda'a ba'duhum annahu sallallahu alaihi wasallam sara ya'lamul kitabah ba'da an kana la ya'lamuha. Ini ada beberapa bukti. Dalilnya itu yang pertama dia mengatakan begini. Dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dikatakan ma mata sallallahu alaihi wasallam hatta kataba wa qara'a. Ini Nabi sebelum wafatnya itu bisa membaca, bisa menulis. Ini ditegaskan lagi dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, ra'aitu lailata usriya bi maktuban ala babil jannah as-sadaqatu bi asyri amsalihha. Di saat Isra Mi'raj itu Nabi melihat di pintu surga ada tulisan bersedekah itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Ini para ulama mengatakan begini, kalau dia bisa baca, berarti dia bisa nulis. Karena antara membaca dan menulis itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun tadi para orientalis mengatakan Nabi pandai berdagang pasti bisa menulis, belum tentu juga. Ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi hitung-hitungannya matang. Dalam berdagang pandai. Tapi kalau dia bisa membaca, pasti dia bisa menulis. Nabi lihat, di pintu surga itu ada tulisan tadi itu. Berarti dia bisa membaca. Ini dalil para ulama mengatakan bahwa dalam perjalanannya, Nabi itu kemudian bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, itu saat perjanjian Hudaybiyah. Kan minta itu ya, supaya beberapa poin, beberapa bagian itu dihapus. Nah, hasil negosiasi itu tidak mau mereka kalau disebut Nabi sebagai Rasulullah. Mereka maunya Muhammad bin Abdullah saja. Kalau Anda Rasul pasti kami tidak terang begini katanya.
Nabi mengalah. Nah Ali tak mau menghapus itu. Tapi Nabi tunjukkan itu, bahkan dikatakan di situ dalam ini riwayatnya banyak. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Nabi yang menghapus lalu menulis. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa itu? Tahun ke-6. Itu diantara dalil yang lain yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Alusi. Yang ketiga, itu ada dikemukakan sebelum Nabi wafat dalam keadaan sakit. Ini riwayatnya bisa ditelusuri kesahihannya. Nabi minta diambilkan itu alat tulis dengan kertas. Saya akan tuliskan pesan yang kalau kalian pedomani, insya Allah tidak akan sesat. Ini juga dikatakan sebagai dalil bahwa Nabi itu bisa membaca, bisa menulis di akhir hayatnya. Walaupun di awalnya tidak bisa membaca dan tidak bisa. Nah, dari perbincangan ini sekali lagi, Nabi itu pandai membaca atau menulis atau tidak, sama sekali tidak mengurangi kemukjizatan Al-Quran. Sama sekali tidak membuat kita mengatakan bahwa begitu Al-Quran adalah sesuatu yang dipelajari, yang didiktekan, lalu ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Nah, yang kita tahu dalam sejarah, Nabi itu tidak pernah menulis langsung, kecuali dalam beberapa riwayat yang diperselisihkan tadi itu. Setiap kali turun wahyu Al-Quran, Nabi panggil para pencatat wahyu. Tolong tulis ini, letakkan pada bagian ayat yang turun, misalnya beberapa waktu yang lalu. Lalu Nabi berpesan begitu. Dengan menggunakan jasa para pencatat wahyu, katabatul wahyu. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang secerdas beliau dalam perjalanannya juga bisa membaca dan menulis. Bahkan ini dikatakan oleh Imam Al-Alusi, justru dengan mengatakan beliau bisa membaca dan menulis, ini menunjukkan salah satu kemuliaan dan keagungan beliau. Karena dia bisa melakukan itu tanpa belajar. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saya kira perdebatan yang terjadi di kalangan ulama terkait dengan makna An-Nabiyul Ummi. Lagi tema ini kita angkat dalam rangka kita mensyiarkan, rangka kita mengharapkan keberkahan dari bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjelaskan salah satu sifat yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai An-Nabiyul Ummiyu, yang mungkin selama ini kita fahami bahwa kata Al-Ummiyu itu menggambarkan sosok yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ternyata kalangan ulama itu sendiri terjadi perbedaan tentang apakah setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu beliau bisa membaca dan menulis atau tidak. Namun apapun pandangan yang dikemukakan, apakah Nabi sama sekali tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, atau beliau dalam perjalanannya kemudian bisa membaca dan menulis, sama sekali tidak mengurangi pandangan kita terhadap Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada intervensi sedikit pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti informasi yang disampaikan itu melampaui zamannya. Terbukti informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Al-Quran itu banyak sekali yang mengkritik, menegur sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak menyunting dan tidak mengeditnya sama sekali. Abasa wa tawalla, itu adalah teguran. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka, itu adalah teguran dan lain sebagainya. Tapi Nabi membiarkan itu semua karena wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Tugas seorang rasul itu hanyalah sebagai seorang
penyampai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang Jumat ini, sebelum kita melaksanakan sholat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit